Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun kita semua berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan petunjuk terbaik dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sehingga bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan lingkungan sekitaran kehidupan kita, insya Allah. Teman-teman, tidak mudah untuk mengungkapkan suasana yang ada di video ini, khususnya terkait dengan suasana duka yang dalam sepekan kita dengar beritanya, kita simak dan kita baca terkait dengan peristiwa yang sangat memilukan, memalukan, dan tindakan yang sangat nista dilakukan oleh seorang dokter PPDS, Priguna Anugrah Pratama, bila saya harus sebutkan nama itu, yang ditugaskan di salah satu rumah sakit di Bandung, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hal yang sangat tidak terbayangkan kejinya peristiwa yang dilakukan pada satu keadaan yang juga dialami oleh satu sosok perempuan yang sangat mulia. Dia saya sebut mulia karena mendedikasikan keadaannya, dirinya, bahkan juga bagian dari jiwanya untuk menemani saat-saat terakhir bagi ayah tercintanya yang disebut dalam berita itu sedang mengalami sakaratnya. Dan saat video ini dibuat, saya menerima informasi juga bahwa beliau telah meninggal dunia. Dalam kondisi demikian, ia mempertaruhkan keadaannya berjaga, ternyata mendapatkan tindakan yang sangat keji, mengalami bius sampai 15 kali suntikan, dan mendapatkan satu tindakan yang bukan hanya tidak manusiawi, yang saya kira tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang sangat normal, memiliki perasaan dan sebagainya. Yang paling menyedihkan dan mengkhawatirkan bahwa ternyata itu bukan yang pertama terjadi. Ternyata ada korban-korban sebelumnya, dan yang terakhir ini menjadi nista karena dilakukan pada saat berada dalam momentum Ramadan, bulan yang suci, di malam yang baik, dalam keadaan orang-orang umumnya bagi muslim sedang beribadah, bahkan non-muslim pun menghormati, memperhatikan situasi itu, dan kemudian terjadi tindakan yang sangat nista, sangat tidak mudah saya mencari kata untuk melukiskan dan mengekspresikan gejolak emosi yang kita semua mengalami itu menyikapi peristiwa dimaksud. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, kepada seluruh pihak rumah sakit, tidak hanya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, yang kita yakin secara manajerial seluruh keluarga besar Hasan Sadikin juga mengecam, mengutuk, dan tentu menindak peristiwa yang dimaksudkan. Namun izinkan saya ingin menyampaikan bagi seluruh keluarga besar rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah ataupun swasta, rumah sakit adalah tempat yang menjadi harapan utama dari semua warga bangsa ini yang diuji dengan penyakit, baik ringan ataupun berat, untuk menitipkan harapan ketenangan mereka, untuk menitipkan puncak harapan tentang kesembuhan yang dititipkan oleh Tuhan di tangan para dokter, untuk menitipkan satu keinginan besar bagaimana mendapatkan ketenangan, kedamaian, penjelasan yang meneduhkan, dan harapan dari kesembuhan. Oleh karena itu, sangat kontras bila kemudian situasi itu terjadi di tempat yang dititipkan seluruh bagian dari puncak-puncak harapan itu. Sehingga dikhawatirkan orang sekarang berpikir bahwa ke rumah sakit justru menambah beban, ke rumah sakit justru menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, saya hanya ingin memberikan satu gambaran, boleh dikatakan curahan, ya, baik dari pribadi maupun yang dirasakan mungkin sebagian atau juga beberapa di antara masyarakat. Sudah selayaknya kami kira rumah sakit baik besar ataupun yang menengah ataupun sedang berkembang berpikir kembali bagaimana menjadikan pasien itu sebagai satu objek yang paling utama, bagaimana menjadikan ikhtiar terbaik untuk kesembuhan, untuk kebaikan sebagai objek yang paling utama, sehingga fokus itu yang menjadikan pelayanan begitu terpadu, pengawasan juga tersinergi dengan baik, begitu bisa maksimal, begitu bisa optimal. Betapa banyak kasus-kasus yang dikeluhkan oleh masyarakat
yang juga menjadi bahan diskusi bahkan di kami kalangan para ulama, yang seringkali juga mendapatkan persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan, baik itu tentang persoalan-persoalan yang dari kecil sampai menengah, sampai juga kasus yang sangat istimewa, yang luar biasa. Betapa obat-obat yang dirasakan memberikan beban, betapa cek yang dilakukan ternyata harus juga memberikan beban tambahan yang seharusnya bisa dilakukan dalam kondisi yang tidak harus menginap waktunya, kemudian menjadi mepet untuk harus menginap bagian-bagian tertentu yang mungkin ini sudah menjadi rahasia umum, baik persoalan yang terkait dengan relasi farmasi ataupun yang lainnya. Saya hanya berharap dengan peristiwa ini bahwa cukuplah, boleh jadi ada satu evaluasi untuk keseluruhan, membangun kesadaran lebih bahwa rumah sakit adalah tempat untuk memberikan khidmat pelayanan medis terbaik yang memberikan harapan, sehingga begitu mulianya profesi dokter karena di tangannya dititipkan harapan-harapan masyarakat, baik itu untuk kesembuhan yang dititipkan oleh Tuhan ataupun keterangan yang memberikan keteduhan dan kenyamanan. Rumah sakit sejatinya bukan tempat untuk melahirkan profit. Rumah sakit sejatinya bukan tempat untuk melahirkan satu transaksi bisnis yang boleh jadi memberikan beban tambahan bagi pasien, alih-alih memberikan satu harapan akan ketenangan, kedamaian, dan mungkin kesembuhan yang bisa didapatkan. Ya, saya mohon untuk barangkali tidak merasa tersakiti atau juga tidak merasa tersinggung dengan apa yang saya ucapkan ini boleh jadi satu gambaran masukan yang mungkin bisa dicerna. Alhamdulillah bila sepakat untuk dicerna, kemudian dari situ menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya bisa lebih luas. Alhamdulillah, bila pun ada sesuatu yang kurang berkenan, maka mohon dimaafkan dari bagian yang pertama ini, karena sekali lagi yang paling diharapkan, paling diandalkan, dan paling menitipkan satu keinginan terbesar adalah bagaimana orang-orang yang dititipkan penyakit tertentu bisa menjadikan seluruh harapan kebaikannya itu bersumber dan lahir dari keterangan-keterangan yang hadir di rumah sakit yang dimaksudkan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin fokus kepada kasus yang dimaksudkan, kepada seluruh keluarga besar di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga nanti terafiliasi dengan Universitas Padjadjaran, khususnya di Fakultas Kedokteran. Ini menjadi penting karena PPDS ini juga bila melihat di berita adalah satu di antara mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang penting untuk diberikan informasi bagi seluruh, baik itu mahasiswa di fakultas dimaksud ataupun juga keluarga besar, khususnya Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hasan Sadikin itu bukan sekedar nama, ya, Brigadir Jenderal Purnawirawan almarhum Dr. Hasan Sadikin yang merupakan kakak kandung dari Gubernur Jakarta dulu, yaitu Bapak Ali Sadikin. Ya, beliau adalah direktur rumah sakit yang namanya sebelumnya adalah Ranca Badak, direktur yang keempat, ya, yang kemudian dengan dedikasi yang sangat luar biasa diangkat menjadi dekan Fakultas Kedokteran Unpad, dan dalam keadaan sakit beliau masih bertugas di Rumah Sakit Ranca Badak itu, sekaligus memimpin juga Fakultas Kedokteran di Universitas Padjadjaran sampai 16 Juli 1967, hanya 2 tahun ketika diangkat menjadi direktur Rumah Sakit Ranca Badak, kemudian beliau meninggal dunia. Dengan pengabdiannya saat sakit itu, dalam sakitnya masih mengabdi sebagai direktur rumah sakit, dalam sakitnya masih mengabdi sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dengan pelayanan yang maksimal itu, itulah yang menjadikan beliau kemudian diberikan penghargaan luar biasa, dan di antara penghargaan itu merubah nama Rumah Sakit Ranca Badak dengan nama beliau, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. Perubahan nama ini bukan perubahan biasa, tapi apresiasi dari kesungguhannya dalam sakit masih mengabdi, kesungguhannya dalam sakit masih memimpin, kesungguhannya dalam sakit masih mengajar. Dan inilah yang saya maksudkan tadi sebagai aura yang harus ditanamkan kepada satu mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, bahwa mereka pernah memiliki seorang dekan yang sangat luar biasa, yang berjuang di tengah sakitnya masih menjadi dokter terbaik, masih menjadi direktur rumah sakit yang menginspirasi. Ini masih ditanamkan kepada mahasiswa kedokteran di Universitas Padjadjaran khususnya, bahwa mereka mesti bangga
Mereka mesti merasakan satu hal yang istimewa karena pernah memiliki dekan yang hebat, yang berjuang sampai titik darah penghabisannya, yang berjuang dengan pengabdiannya walaupun beliau sedang merasakan sakitnya. Pun demikian, aura ini harus ditanamkan pada seluruh keluarga besar Rumah Sakit Hasan Sadikin, bahwa rumah sakit ini bukan rumah sakit biasa. Rumah sakit ini pernah dipimpin oleh sosok Direktur Umum Rumah Sakit yang mendedikasikan hidupnya sampai dengan wafatnya, dalam sakitnya masih mengabdi, dalam sakitnya masih memberikan pelayanan terbaiknya. Maka spirit ini yang harus ditularkan kepada para dokter, para perawat, pada dokter-dokter PPDS, ya, pada bagian-bagian rumah sakit keluarga besarnya, baik yang magang ataupun yang sedang bertugas, bahwa aura itu yang harus ditularkan, pelayanan maksimal, yang terbaik, dioptimalkan, sekaligus juga satu konsentrasi yang penuh, mungkin sampai titik darah penghabisan sebagai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian, ketika mengalami peristiwa ini, mengapa di awal saya sebut memilukan, memalukan, dan sangat keji, karena bukan hanya merusak nama dokter, tapi juga dalam saat yang bersamaan menghancurkan, ya, nama sosok yang begitu luar biasa, mempertaruhkan segala yang terbaik yang ia miliki untuk kebaikan alma maternya, untuk kebaikan juga tempat ia mengabdi di rumah sakitnya, sampai disebut dengan namanya. Maka dalam satu momentum ini, dengan perilaku yang sangat tidak manusiawi itu, dan tentunya tidak mengenal tentang keistimewaan Hasan Sadikin, tentang keistimewaan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, ia merusak alma maternya, ia merusak juga nama baik dekan, keluarganya, koleganya, bahkan orang yang dengan namanya menjadi nama rumah sakit di tempat ia sekarang bertugas. Oleh karena itu, ya, tentu hukuman diserahkan kepada pihak pengadil, ya, dan semua berharap bahwa hukuman-hukuman dimaksud itu bukan hanya hukuman yang memberikan efek jera kepada pelaku, tapi juga mencegah. Ini yang paling penting, mencegah perilaku tersebut bisa berlangsung di kemudian hari. Kita berharap tidak akan muncul periguna-periguna yang baru ke depan, dan kita juga tentu mendoakan yang bersangkutan agar bisa bertobat, membuka lembaran hidup yang baru untuk ke depan dengan lebih baik, kan? Dan tentunya hukuman itu tidak mengurangi segala hal itu untuk mendapatkan hukuman yang sangat setimpal dengan pelaku yang dimaksudkan. Ya, pun demikian, kita berharap kepada seluruh pihak terkait juga bisa memberikan tanggung jawab, baik itu moral terutama secara psikologis pada korban-korban yang mengalami peristiwa yang sangat nista itu. Ya, kita berharap sosok-sosok yang terbaik bisa mendampingi, memberikan support yang luar biasa, membangun kembali jati dirinya supaya dia bisa eksis, bisa kuat, dan semoga Allah memberikan ketabahan pada keluarganya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita tentu mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menangani perkara ini dengan cepat, ya. Polisian daerah Jawa Barat, kita tentu apresiasi kerja cepat, kerja tegas, dan kerja lugasnya yang mengungkap hal yang dimaksudkan, sehingga tidak hanya menjadi konsumsi di berita, tapi betul-betul diselesaikan dengan cara yang baik dan benar. Ya, sekalipun boleh jadi ada stimulus yang ditampilkan, dan ini nggak mudah, ya. Korban bisa memberikan satu pernyataan di media sosial, kemudian viral dan tertangani. Lepas daripada itu, ya, terima kasih kita ucapkan kepada berbagai pihak. Ya, video ini dibuat tidak ingin diniatkan hanya untuk menumpang memberikan satu penjelasan atau masukan, tidak. Lebih daripada itu, kita berharap ada bagian-bagian yang selama ini mungkin tidak disadari, ya, baik itu di keluarga besar rumah sakit ataupun di kampus ketika menugaskan siswa-siswanya untuk magang di rumah sakit dimaksud, ataupun juga keluarga besar di dalamnya, bahwa ada marwah, ada nilai kebaikan istimewa yang belum tentu ditemukan di rumah sakit lain, yang harus terjaga, yang harus diviralkan ke seluruh bagian rumah sakitnya, bahwa ini rumah sakit yang baik, ini rumah sakit yang mewarisi perjuangan sampai titik darah penghabisan, dan ini harusnya menjadi kebanggaan, bukan menjadi tempat yang kemudian disoal dengan hal-hal yang tentu kita tidak harapkan. Lebih daripada itu, kita bermohon kepada Allah semoga kita ini dijaga semua dalam kebaikan. Ini pesan yang sangat penting bagi kita semua, baik itu di pemerintah, para pimpinan, masyarakat kita semua. Ada banyak hal yang rasa-rasanya perlu kita semua mengoreksi diri, bermuhasabah, berevaluasi. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya tidak layak terjadi. Tidak layak terjadi. Hal-hal yang setiap hari kita saksikan, berita yang tidak baik, berita buruk, berita ini dan itu, yang seharusnya tidak kita konsumsi yang seperti ini, dan tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan lembaga kependidikan semakin kuat, penguatan keimanan, ketakwaan semakin ditekankan. Saya mohon sekali di sekolah-sekolah dari mulai dasar ya sampai ke menengah, sampai ke atas, sampai ke kampus, mohon diperkuat lagi sisi keagamaannya, seperti amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dahulukan keimanan dan ketakwaan sebagai amanat undang-undang yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Saya yakin kalau keimanan, ketakwaan didahulukan dan melahirkan akhlak, dengan akhlak itulah kemudian para alumni bisa melayani dengan profesi apapun, baik itu di birokrasi, diplomasi, di kedokteran, di pendidikan, keilmuan dan sebagainya. Kita berharap yang terbaik untuk semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Tidak lebih hanya sekedar keinginan untuk bisa memberikan yang terbaik, untuk mencintai, untuk juga memberikan satu hal yang positif untuk semuanya. Maafkan bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.